Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Iman, Ketua Yayasan dan seluruh pengurus yang lainnya, dan kita semua jamaah yang hadir di tempat yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah, keluarga sakinah, keturunan yang solih dan solihah. Bila ada dari kita ini yang kurang-kurang enak badan, kurang sehat, asam urat lagi kumat, mudah-mudahan setelah pengajian ini sembuh sehat walafiat. Ibu ya. Begitu juga kalau ada keluarga kita yang sakit, baik dirawat di rumah apalagi dirawat di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, dari guru-guru kita, jamaah kita yang tadinya aktif memakmurkan Masjid Al-Iman ini, kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa mereka, dilapangkan dalam kubur, dijadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke meraih cinta Allah dan cinta manusia. An Abi Abbasin Sahli bin Sa'dis Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin ija amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah washad bima indan nas yuhibbukan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairihi dan yang lainnya. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, semoga Allah meridhoinya, berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, aku akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah kamu, izhad fid dunya, juhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Dan juhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, pasti manusia pun mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain. Hadis ini termaktub dalam Sunan Ibnu Majah, dalam At-Tabari dan Ibnu Hibban, dan juga di hadisnya Al-Hakim, juga dalam hadisnya Abu Nuaim, dan juga dalam hadisnya Al-Baihaqi. Jadi cukup banyak yang meriwayatkan hadis ini sehingga kedudukan hadis ini hasan, sahih. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, kalau kita renungkan, pertanyaan laki-laki ini adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh semua manusia. Kita pun ingin.
Kita ingin Allah mencintai kita, manusia juga senang sama kita. Kan kadang-kadang kebalikannya, Bu. Kadang-kadang ada manusia dicinta Allah tapi dibenci manusia. Allah cinta sama dia, tapi manusia bencinya sama dia minta ampun. Sampai ada yang nimpukin dia, ada yang memasukkan dia ke penjara, ada yang ingin membunuh dia, macam-macam. Rasulullah termasuk. Rasulullah pasti dicintai oleh Allah. Tetapi orang-orang jahiliyah di masanya bencinya minta ampun sama Rasul. Nabi Musa alaihissalam dicintai Allah. Pasti dicintai Allah. Nabinya, Rasulnya. Tetapi penguasa di zamannya Nabi Musa ingin membunuh dia. Fir'aun benci banget sama Musa. Kemudian yang kedua adalah ada orang dicintai oleh manusia. Manusia cinta terhadap dia. Dipuji-puji. Dijadikan orang idola. Sampai fotonya digantung di kamarnya. Foto orang itu. Tapi Allah nggak suka. Orangnya ahli maksiat, orangnya senang berbuat dosa. Ya, ini biasanya artis-artis. Ya, enggak semua artis. Tapi biasanya artis-artis tuh. Orang-orang buka baju. Lucunya kadang-kadang anak kita juga pakai fotonya di kamarnya. Ada saya lihat orang, saya masuk ke rumah orang, saya lihat di kamar anaknya fotonya Bon Jovi. Nggak pakai baju. Beriman nggak, Islam nggak, apalagi sholat nggak pernah. Tapi banyak yang senang sama dia. Di dunia ini bukan cuma di negaranya, di dunia ini banyak yang demen sama dia. Saking demennya tadi itu, fotonya aja ditaruh di kamarnya. Foto neneknya aja nggak ada. Foto nenek yang bersangkutan nggak ada. Foto Bon Jovi ada. Aneh. Padahal apa yang dikasih Bon Jovi sama dia nggak tahu. Tapi banyak yang senang. Dan itu nggak bisa dilarang. Yang ketiga ada manusia. Dia itu dicintai Allah. Allah benci sama dia. Manusia pun benci sama dia. Ini yang paling parah nih. Kalau yang tadi satu-satu, Allah cinta tapi manusia benci. Yang kedua, manusia cinta, Allah benci. Kalau ini yang ketiga, semua dua-duanya Allah pun gak suka sama dia. Manusia pun gak suka sama dia. Ini orang ahli maksiat gak terkenal. Ya. Yang berikutnya, Allah cinta kepadanya, manusia pun cinta kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah orang-orang jahiliyah nggak ada, setelah Fathul Makkah itu hampir semua manusia mencintainya. Di sekitar Masjidil Haram di Arab Saudi dan di sekitar Masjid Nabawi di Madinah, semuanya cinta sama dia. Setelah Fathul Makkah, waktu zaman jahiliyah bukan main. Begitu juga dengan Nabi Musa tadi. Nabi Musa waktu mau dikejar-kejar Fir'aun, mau dibunuh, setelah Fir'aunnya mati, kelelep, nah yang lain mencintai Musa alaihi salam. Apa amalannya kata laki-laki itu kepada Rasul? Biar saya dicintai Allah dan biar saya juga dicintai oleh manusia. Jadi kata Rasul, amal pertama adalah juhud terhadap dunia. Apa itu artinya juhud terhadap dunia? Juhud terhadap dunia adalah dia mengambil dunia seperlunya saja. Selebihnya ditinggal. Perlu yang namanya harta, ya seperlunya untuk taat kepada Allah. Perlu yang namanya sahabat-sahabat, tapi sahabat yang membawa dia bahagia nanti di hadapan Allah.
Jadi kalau kira-kira itu akan membawa dia tidak ada gunanya nanti di hadapan Allah, dunia ini tidak mau diambilnya. Jadi ya diambil. Jadi yang diambil sama yang bersangkutan, orang yang juhud itu darinya hanya yang akan bermanfaat baginya di akhirat. Allahu Akbar. Waktu diambilnya waktu itu, kalau waktu itu bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi semua aktivitasnya itu yang dipikirkan akhirat. Manusia yang juhud itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Pakaian, dia mau pakaian itu kalau pakaian itu akan berpahala, akan membawa manfaat untuk akhiratnya. Kalau enggak diambil sama dia. Apapun kegiatan dia ini ada nggak gunanya buat akhirat saya? Ada, kalau ada dia ambil. Nggak ada gunanya nggak? Walaupun boleh. Bukan yang diharapkan. Boleh, tapi kalau menurut dia nggak ada manfaatnya untuk akhiratnya, nggak dipakai. Ngobrol-ngobrol kan boleh. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada nggak manfaatnya buat akhirat saya? Nggak ada, nggak diambil sama dia. Ah ngapain? Nggak usah ngobrol-ngobrol. Dia baca Quran aja. Dia zikir aja. Juhud. Bukan juhud itu tidak mau dengan dunia. Mau kalau ada gunanya untuk akhiratnya. Ini luar biasa. Ini luar biasa manusia-manusia seperti ini. Manusia pilihan yang juhud itu. Sehingga Allah cinta kepadanya. Orang yang juhud ini tidak pernah dihabiskannya waktunya, tidak pernah dia beraktivitas kalau cuma untuk kepentingan dunia. Orang sekarang enggak, sampai lupa sholat gara-gara dunia. Iya, sampai lupa baca Quran gara-gara dunia. Tuh, itu enggak juhud. Yang begitu enggak dicinta Allah. Model seperti itu dia itu udah hubbud dunia, cinta dunia. Ini yang ditakutkan Rasul pada kita. Kalau nanti kita kena penyakit yang namanya wahan. Apa itu penyakit wahan itu? Hubbud dunia. Cinta dunia, takut mati. Takut mati. Kalau orang juhud enggak. Dia enggak takut mati. Yang dia takutkan kalau dia enggak punya bekal menuju akhirat. Karena mau takut, mau enggak takut, mati tetap datang. Mati tetap datang. Tapi masalahnya bagi dia, dia takut kalau dia meninggal enggak punya bekal. Itu orang juhud. Jadi yang memang sering melalaikan kita itu kan itu. Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Cinta dunia, lupa akhirat. Lupa, apalagi kadang-kadang teman juga kadang-kadang bikin kita lupa. Tambah cantik aja, tambah muda. Doh. Tambah gagah aja kayaknya Pak, tambah muda. Enggak ada, itu pasti bohong itu. Enggak ada orang tambah muda. Ya kalau masih tambah cantik mungkin masih iya. Tambah gagah masih iya. Tapi tambah muda, bohong, pasti bohong itu. Mana ada orang tambah muda? Iya. Kalau tambah gagah kayaknya Pak, boleh lah. Wah, sehat aja, seger aja kelihatan. Alhamdulillah. Tambah muda ini kelihatan. Wah, ada bohong itu. Udah jangan percaya lagi, jangan percaya lagi. Tuh. Ini kadang-kadang melalaikan, membuat kita lupa bahwa kita bakal berpulang. Orang juhud, dia itu tidak lupa akan kematian. Dia sedang mempersiapkan itu. Sehingga Allah cinta kepadanya.
Bahkan disebutkan dalam surah As-Sajdah itu, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tidur aja, tidur kan boleh tidur. Masa tidur kagak boleh? Tidur dosa enggak? Enggak. Tidur itu bahkan sebenarnya dianjurkan. Tapi dia dikit aja itu tidur. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kenapa? Sujud dia pada Allah. Ini orang juhud. Juhud dunia itu bukan berarti nggak mau dengan dunia. Kalau dia ada jabatan, bagaimana jabatannya ini nanti berlaku, berguna di hadapan Allah. Ketika yaumil kiamah datang, diperlihatkan kepadanya waktu dia menjabat, dia jadi senyum melihatnya. Kenapa? Karena memang jabatannya itu dipakai untuk taat kepada Allah, untuk membela agama Allah. Tuh. Bahagia dia. Saya takut kalau sekarang ini kayaknya di dunia aja udah banyak. Belum selesai jabatan udah ketangkep. Ya udah ketangkep. Belum kelar. Belum kelar jabatan. Enggak. Kalau orang juhud enggak. Salah satu orang yang juhud dengan ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz di zaman Bani Abbasiyah dilantik, diamanahkan menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, itu Umar bin Abdul Aziz setelah selesai pulang ke rumah, tidak ada kelihatan senyum-senyum. Tidak ada kelihatan gembira. Yang ada sedih luar biasa. Nyampe di rumah yang pertama dipanggil adalah istri. Istriku sini. Kamu masih punya perhiasan? Masih. Kumpulkan semua perhiasanmu, kumpulkan semua simpanan-simpananmu bawa ke saya. Dibawa sama istrinya. Setelah dikumpulkan semua itu yang namanya cincin, kalung, semua kumpulin. Perhiasan istrinya. Karena keluarganya itu keluarga kaya ini, Bu. Setelah itu kata Umar bin Abdul Aziz, ini kan ada perhiasan, ini ada hartamu banyak. Iya, kan itu dulu juga yang beliin Yayang. Iya betul saya yang beliin, tapi kan udah saya kasih kamu. Sekarang pertanyaan saya, cintakah kamu, senangkah kamu dengan perhiasanmu ini? Ya tentu saya senang, saya suka. Mana kamu lebih mencintai perhiasanmu ini dibandingkan saya, suamimu? Ya saya lebih cinta kepada engkau suamiku. Kalau kau lebih cinta kepada saya, serahkan ini semuanya untuk negara. Tapi kalau kau cinta dengan ini, ambil semuanya, kamu pergi, kita cerai. Makanya sedih banget. Sedih banget dia jadi pemimpin. Kalau sekarang enggak. Setelah memimpin, malah nambah kaya raya. Iya, malah sampai lupa sama rakyatnya. Tadinya orang miskin. Tuh, itu juhudnya salah satu contoh juhud. Enggak malah dengan kekuasaan itu memperkaya diri sendiri, memperkaya golongan, memperkaya kelompok, enggak. Malah dia orang udah amanahin ke saya, udah berarti saya harus nolong semuanya. Makanya dia enggak pernah kampanye untuk dipilih. Nggak pernah kampanye-kampanye untuk dipilih. Tapi orang demen, ini yang cocok jadi pemimpin. Beda di zaman kita sekarang. Udah kampanye, udah habis-habisan segala apa diberikan, kagak dipilih sama orang. Akhirnya selesai pemilu jadi rada-rada orangnya. Tuh. Juhud dunia. Ada yang juhud dengan hartanya. Harta yang dia punya tidak menjadi kebanggaan bagi dia. Tetapi bagaimana harta saya ini nanti membuat saya bahagia di akhirat. Bagaimana harta saya ini nanti membawa saya mulia di hadapan Allah. Jangan sampai gara-gara harta itu kita mulia di dunia. Orang bilang kita keren, tapi nanti di hadapan Allah hina. Gara-gara harta itu.
Yang kedua adalah juhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia. Manusia ini berlomba-lomba sampai cakar-cakaran, sampai sikut-sikutan, sampai pukul-pukulan untuk mencari kesenangan-kesenangan syahwat. Itu manusia tuh. Untuk mencari kesenangan-kesenangan syahwat. Pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Kalau ingin dicintai Allah, dicintai oleh manusia, jangan ikut-ikutan. Ada kalimat agak ekstrim, tetapi nggak apa-apa kita bilang. Kalimat dari Imamul Ghazali. Dunia ini katanya seperti daging dan tulang. Daging yang melekat pada tulang. Yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Kalau kau ingin rebutan seperti itu, maka kau harus mau berebut seperti anjing-anjing itu. Orang berebut dengan dunia ini. Berebut. Bu, kalau ingin dicintai manusia, yang sederhana dah. Ada pengajian, ada kue gitu kan. Kue taruh-taruhin pengajian nih, misalnya apa, selamatan di rumah orang tuh. Terus di depan ibu agak banyak. Pas udah ngaji, ibu udah selesai, ayo bu dimasuk-masukin tuh. Ibu ambil, kasih ke yang samping ibu. Kasih-kasihin orang. Jangan ibu ambil, kamu ibu masukin ke ibu. Sampai dituang sama piring-piringnya. Jangan. Itu besok-besok lusa orang-orang merhatiin. Dekat Bu Haji aja enak. Kalau Bu Haji mantar dia nggak ngambil, malah kita dibagi. Tuh. Tapi kalau udah sono raup, orang lain kagak usah dekat dia dah. Dia mah kita ntar kebagian. Tuh. Nggak kebagian kalau dekat dia mah, dia tangannya cepat banget gitu. Tapi kalau udah kayak tadi, juhud terhadap apa yang disukai manusia. Orang berlomba-lomba pingin itu, dia mengambil seperlunya aja. Selebihnya kasih orang. Iya, itu juhud. Jangankan ini, anak-anak pun suka. Anak main depan rumahnya. Dek, sini. Ada apa Bu Haji? Nih, Bu Haji ada makanan. Dikeluarin dari rumahnya, ada kue, ada apa. Mungkin tadi dibawa oleh tamu, mungkin tadi dibawa oleh anaknya, mungkin ada tetangga yang ngantarin. Dibagi-bagi itu anak-anak. Kata anak-anak, enak kalau ketemu Bu Haji mah, ada kue. Bu Haji itu mangganya boleh nggak yang enak aja lu. Diomelin tuh anak-anak. Kata orang-orang, biarin aja, ntar kalau dia pergi kita ambilin. Jangan serakah. Yang paling apa yang disukai manusia, kita tidak usah terlalu berlomba-lomba untuk itu. Apa perlombaan manusia yang paling utama di dunia ini adalah harta. Sehingga ada orang yang terjerumus kepada serakah. Juhud terhadap yang di tangan manusia ini adalah jangan kita serakah. Baik serakah yang berupa makanan, uang, sampai tanah. Ada orang serakah tanah. Udah jelas kaplingnya. Udah dibikin patok tuh. Digeser sama dia patoknya. Ini dosanya besar banget nih. Dibenci oleh manusia. Kadang yang punya datang. Kok Pak, tadinya kan patoknya di sini. Kok siapa? Oh emang dari dulu di situ tuh. Kencangan dia. Emang yang digeser sama dia cuma 1 meter. Tapi jangan lupa, itu semeter di atas. Ke bawah berapa puluh meter, berapa ratus meter ke bawah. Ini nanti akan ditimpakan semuanya ke dia itu. Dan orang akan diam, jangankan cinta. Yang ada benci orang sama manusia kayak begitu. Benci. Assalamualaikum Pak. Ini yang belakang masjid kita kan tanah Bapak tuh. Ada kami lihat sekitar 2 meter kali 5. Itu Pak, kalau Bapak berkenan mau kita bikin tempat wudhu. Kasihan jamaah kalau lagi rame tempat wudhu ini. Kalau Bapak berkenan, ya minta diwakafkan. Kalaupun mau dijual, masjid mau beli, tapi uang masjid
Nggak seberapa. Ini yang dimintain orang kaya. Harga tanah sekarang mahal, Pak. Ya nggak apa-apa sih kalau masjid mau beli. Ya 10 juta lah per meternya. Oh iya Pak, kalau gitu nanti kita musyawarahin dulu. Musyawarah di masjid. Kalau begitu kita belum mampu, nantilah kapan-kapan. Itu sampai kapan juga orang nggak demen sama yang punya tanah. Pelit banget. Buat masjid, buat tempat wudu aja masih dibisnisin. Masih dibikin harga sama kayak orang-orang. Tapi kalau dia bilang, iya, kalau itu buat masjid, buat tempat wudu, tanahnya saya kasih, dan berapa biaya bangunnya? Karena dia kaya. Dia kaya. Orang begini, ya Allah. Bukan cuma dicintai, tapi didoakan sama orang. Didoakan, ya Allah, mudahkan urusannya, berikan keberkahan dalam hidupnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau dia udah meninggal, ini tempat wudhu kita ini dulu wakafnya Pak ini. Bukan cuma dikasih tanah ini, tapi malah dikasih uang buat bangunnya. Tuh. Dicintai orang. Tapi kalau udah serakah, repot. Orang gak ada yang demen, orang gak ada yang suka. Jadi kata Rasulullah terhadap laki-laki ini, gak disebut siapa nama laki-laki itu. Kalau kau ingin dicintai Allah, juhud terhadap dunia. Jangan sampai dunia ini membuat kamu jatuh cinta seakan-akan kamu lupa kamu cuma sebentar di dunia ini. Kan kita udah sering, guru-guru kita udah sering sampaikan. Dunia ini cuma sebentar doang Pak. Dunia ini enggak enak. Sebentaran aja enak. Coba kita ingat-ingat. Yang enak itu cuma sebentaran. Dari umur 17 tahun sampai umur 40 lah kira-kira. Berapa lama? 23-an. 20 tahunan saja yang enak dunia ini. Dari umur 0 tahun sampai umur 17 kita dibatasin. Apa aja nggak boleh. Orang tua kita mau ngapa-ngapain, Bu, saya mau ke ini dulu. Jangan malam-malam. Jangan ini, jangan itu. Tuh, banyak batasan. Kenapa? Saking mereka cintanya sama kita. Setelah udah umur 17, 18 tahun, kita udah mulai selesai SMA, mulai kita diberi kesempatan untuk mandiri. Di saat ini, waktu kita banyak, tenaga kita kuat, badan kita sehat, insya Allah di umur-umur segini, duit nggak punya. Akhirnya mau kemana-mana, ya terbatas. Padahal tenaga kuat, waktu luang. Cuman duit nggak ada. Masih harus minta sama orang tua. Habis itu nanti masuk fase kedua. Umur-umur 26. Saat itu badan sehat, tenaga kuat, kemudian duit juga udah punya, waktu nggak ada. Waktu nggak ada, mau kemana-mana orang sibuk kerja. Nggak bisa kemana-mana. Sampai kapan ini? Sampai nanti lumayan tuh, sampai umur 40-an. Sampai 50 malah. Setelah itu, masuk lagi fase ketiga. Duit ada, waktu ada, udah pensiun. Duit ada. Waktu juga ada, udah luang. Kesehatan nggak mengizinkan. Udah nggak sehat. Perlu orang kalau mau nyetir. Perlu orang kalau mau ini. Nyetir sendiri, naik ke trotoar. Nggak kelihatan. Tuh. Udah enggak. Puncaknya nanti duit masih ada. Tenaga enggak ada. Waktu luang dan umur pun sudah semakin dekat ke liang kubur. Itu puncak-puncaknya. Yang paling menyedihkan kalau uang pun enggak ada di masa-masa itu. Uang nggak ada, badan sakit, mau berobat pun nggak ada.
Anak nggak peduli. Wah, itu paling mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kadang gara-gara ini orang jadi serakah. Gara-gara dia pingin ini, nanti kalau saya tua, jadi serakah. Saking serakahnya dibenci orang. Setelah orang benci, ternyata apa yang dia pikirkan adalah menjadi sesuatu yang keliru. Kalau saya punya uang, orang senang sama saya. Ternyata tidak. Orang senang sama duitnya, enggak senang sama orangnya. Bu, iya, orang senang sama duitnya, tapi nggak senang sama orangnya. Saya ada nanya di pasar. Saya kadang-kadang kalau ke pasar nemenin istri belanja itu waktu itu akhir-akhir bulan Ramadan. Pak, tahun ini pulang kampung nggak? Aduh, nggak ada lagi Pak Ustadz mau pulang kampung. Kenapa? Keluarga di kampung itu ayah ibu udah nggak ada. Mau ngapain lagi pulang kampung katanya. Kan saudara-saudara masih ada silaturahim, saya bilang. Saudara-saudara itu mereka tidak rindu sama kita Pak Ustadz. Mereka tidak rindu sama kita. Mereka cuma rindu duit kita saja katanya. Jadi kadang-kadang kalau udah terbangun yang namanya bukan cinta Pak. Mereka demen. Kalau kita pulang mereka suka katanya. Tapi kalau duit kita ada, kalau nggak ada, kita nggak diharga katanya. Kita pulang kalau duit kita pas-pasan, mereka nggak ngargain kita. Tapi kalau kita udah bawa duit banyak, baru mereka mengeluh-elukan kita. Berarti mereka nggak rindu sama kita. Mereka rindu sama duit kita. Kenapa? Karena hubungan yang terbangun selama ini cuman hubungan karena harta. Hubungan karena kesenangan dunia. Bukan hubungan karena cinta. Karena Allah. Tapi itu banyak Pak. Makanya kadang-kadang banyak orang. Kalau kita bikin acara yang kaitannya banyak makanan-makanannya, banyak duitnya, banyak orang datang. Banyak orang yang nggak dihargai di kehidupan manusia. Dia bikin acara. Dia siapkan amplop. Dia siapkan kaos. Walaupun kadang-kadang lemparinnya nggak ada senyum-senyumnya. Ya. Tapi orang datang. Kenapa orang datang? Yang disuka orang bukan manusianya, yang disuka orang itunya. Tuh. Kita tidak pingin yang seperti itu. Kita pingin itu adalah memang orang datang karena menyukai kita, mencintai sikap kita, mencintai akhlak kita. Saat banyak orang kadang-kadang Pak waktu nyolatin jenazahnya, banyak orang datang. Rupanya orang diundang untuk nyolatin jenazahnya dan kalau datang nanti dikasih duit. Kasih amplop. Kita tidak berharap seperti itu. Suatu waktu kalau jenazah kita dibujurkan di masjid di depan, kita berharap orang-orang yang berdiri di belakang kita adalah karena Allah. Karena mereka mencintai kita karena Allah. Sehingga Allahu Akbar. Bukan pura-pura. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah dan dicintai manusia, kalau ingin cintanya manusia, jukut dengan yang di tangan manusia. Jangan berikut berebut. Jangan ikut cakar-cakaran. Jangan ikut rezeki kita, yakinlah pasti akan jatuh ke tangan kita. Nggak bakalan jatuh ke tangan orang lain. Saya pernah dengar dalam suatu kelas, ada orang katanya ada guru yang mengajarkan ini. Mengajarkan pentingnya jangan berebut tentang dunia ini. Bagaimana ceritanya? Guru itu bilang, semua kalian besok bawa balon yang diisi dengan anginnya, angin yang gas yang bisa terbang. Masing-masing kalian tulis nama kalian di balon itu. Setelah 30 anak di dalam kelas itu semua pegang balon, yang siap itu kalau dilepas terbang, maka kata gurunya, ayo kalian semua pegang balonnya. Kemudian kalian lepaskan. Setelah dilepas, udah ada namanya masing-masing. Sekarang ambil namamu. Ngerokok berebut nyari nama dia. Dia ambil,
bukan punya dia dilempar, cari lagi. Sampai akhirnya banyak balon yang pecah. Akhirnya setelah itu balon pecah, meja-meja berantakan, kursi rubuh. Setelah selesai kata gurunya, stop. Sekiranya kalian itu ambil, kau dapat nama siapapun pegang, dan semua begitu. Setelah kau tahu ini nama si fulan, antarkan ke dia. Kemudian nanti diantarkan orang balon. Nggak ada meja yang rubuh. Nggak ada yang berantakan. Tapi karena kalian berebut, kalian saling ingin menemukan yang kalian inginkan, tidak peduli dengan yang diinginkan orang lain. Akhirnya kacau semua. Kacau semua. Tuh. Jadi juhud itu, udah kalau memang ada di tangan kita sesuatu yang bukan untuk kita, bukan untuk bagian kita, memang punya orang, serahkan. Tidak usah berebut, nanti yang punya kita akan datang sendiri ke kita. Tuh, itu pelajaran luar biasa. Itu cerdas tuh gurunya. Iya, kalau mereka berebut punya dia, yang ada pecah. Tapi ketika dia dapat diem. Yang punya, nanti tinggal lihat namanya. Ini punya si A, dia kasih ke si A. Nanti punya kita diantarin orang ke kita. Tapi karena tadi berebut, hanya dia mikirkan egonya sendiri, memikirkan diri sendiri, kacau. Makanya salah satu bangsa kita ini karena rebutan balon. Rebutan mulu. Lihat aja ntar 2024, rebutan lagi. Iya. Bekas-bekas rebutan tahun 2019 belum pada hilang. Yang bonyok, yang apa 2019 itu belum hilang. Yang kampret, yang cebong masih tersisa. Datang lagi nanti yang berikutnya. Kalau kita tidak juhud. Tapi kalau kita juhud, insya Allah tidak akan rugi. Tidak akan rusak. Tidak akan ada yang namanya kehancuran. Tidak ada yang namanya. Yang ada harmoni kalau kita juhud. Yang ada adalah kita akan menjadi terasa nikmat hidup ini kalau kita juhud. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu kita kurang lebih sekitar 10 menit sebelum jam 5.30. Karena udah terang banget 5.30 juga Pak. Iya. Ada yang mungkin mau disampaikan? Falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang kurang jelas yang mau bertanya, boleh dalam yang disampaikan dari Ustaz tadi, boleh lagi di luar yang materi pelajaran kita pada pagi ini. Silakan. Apa tadi? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang juhud. Juhud terhadap dunia ini, juhud terhadap apa yang dicari-cari orang, yang orang-orang berlomba-lomba saling cakar-cakaran untuk mendapatkannya. Kalau juhud, hati akan terasa tenteram. Juhud terhadap apa yang di tangan orang membuat hati kita menjadi tenteram. Melihat ada orang punya cincin bagus, kita justru tersenyum. Tetapi kalau kita tidak juhud, kita ikut cakar-cakaran, melihat orang lain punya cincin bagus, tangan kita jadi pegal linu. Kita jadi kesel lihat orang. Orang sukses, orang berhasil, kita jadi susah. Kalau kita tidak juhud. Tapi kalau kita juhud melihat orang lain sukses, dapat harta banyak, dapat kedudukan bagus, kita jadi senang. Biasa saja, bahkan ikut bersyukur kepada Allah. Ada hal-hal yang ingin terakhir sebagai kesimpulan. Menurut salafus saleh, juhud itu ada 3. Pertama adalah juhud terhadap kemusyrikan. Sama sekali jangan pernah mendekati yang namanya kemusyrikan, yang namanya mensekutukan Allah. Yang kedua adalah juhud terhadap perkara-perkara yang dilarang Allah.
baik itu larangan berupa haram maupun larangan yang berupa makruh. Itu dijauhi sama dia karena pasti akan tidak bermanfaat di yaumil kiamah. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi adalah juhud terhadap yang dibolehkan Allah. Yang dibolehkan saja dia juhud. Tidur boleh, tapi dia dikit aja tidurnya. Dia banyakin sujudnya. Punya harta boleh. Punya simpanan boleh, tetapi lebih banyak sedekahnya. Dia punya 10, dia simpan 2, 8 dia sedekahkan. Jangan dibalik. Disimpan sama dia 9, setengahnya dibelanjakan, setengahnya doang disedekahin. Dia meninggal yang 9 jadi punya orang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah 3 juhud yang harus kita miliki, baik juhud terhadap dunia maupun juhud terhadap yang di tangan manusia. Mudah-mudahan cinta Allah mengalir kepada kita semuanya, dan cinta manusia, cinta keluarga kita, sahabat-sahabat kita khususnya, mengalir kepada kita dengan penuh ketulusan, bukan karena kecintaan dunia. Mudah-mudahan Allah limpahkan taufik hidayah kepada kita. Selamat kita dunia dan akhirat. Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Iman ba'da subuh ini. Mudah-mudahan nanti juga kita dikumpulkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala ba'da kehidupan dunia. Semoga apa yang kita munajatkan, apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.